berusaha istiqomah dan mendekat. Kalau kita bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, kita yang penting sudah berusaha. Masalah kekurangan, tidak ada orang yang sempurna. Karena kita laki-laki bukan malaikat yang turun dari langit, yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Seperti juga perempuan, dia bukan bidadari surga yang tidak ada sama sekali cacatnya. Kekurangan itu tentunya tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Kita yang penting sudah berusaha semampunya, ya, dan kita melakukan itu karena Allah, maka Allah akan membantu kita. Tidak perlu takut, tidak perlu minder dengan kekurangan yang ada. Dengan kekurangan yang ada. Siapa yang bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Iya. Tidak perlu kita pedulikan was-was, karena sebenarnya dalam bab pernikahan itu, ketika kita berpikir panjang untuk menikah, itu was-was dari setan. Karena setan tidak mau kita beribadah. Karena setan tidak mau kita beribadah. Wallahu a'lam. Baik, Waalaikumsalam atas nasihatnya dan atau tadi semoga dilakukan dengan baik-baik. Gimana dari belakang sudah ada pertanyaan yang ditulis? Karena kalau tidak ada pertanyaan dari belakang, kita tidak selanjutnya. Baik, saya masih bacakan lagi pertanyaan masuk. Kalau kita dalam perantauan yang bertahun-tahun meninggalkan istri di kampung halaman, kiriman biaya hidup tak rutin, apa yang dimaksud kategori telah cerai? Cerai itu bukan ya kita pisah daerah sama istri. Cerai itu kalau dia bilang cerai, bahkan laki-laki yang jalan pun tidak menafkahi istrinya, selama dia tidak katakan cerai secara shariah jelas ataupun secara kinayah tidak terlalu jelas, misalnya dia tidak bilang pulang pergi ke rumah orang tua, dia tidak bilang begitu, itu kan cerai secara kinayah, secara tidak jelas diucapkan. Selama tidak ada ucapan itu, maka ia tidak dianggap bercerai. Apalagi ditahu orangnya di mana, dianggap nanti bisa kalau orangnya itu hilang. Tidak ada berita. Tidak ada berita. Ini seorang istri boleh dia pergi ke kantor urusan agama melaporkan hal tersebut bahwa suaminya sudah tidak ada kabar sekian tahun. Kan ada memang di buku nikah itu, ada di buku nikah. Iya, sekian bulan tak menafkahi, sekian tahun, itu istri punya hak untuk mengajukannya di kantor urusan agama. Jadi seperti itu dilihat. Jadi selama dia tadi masih ditahu dan tidak ada kata cerai pisah, masih tetap sebagai suami istri. Wallah. Walaupun di bertahun-tahun bisa. Walaupun bertahun-tahun, yang penting ditahu. Tapi kan istri kalau memang dia tidak bersama dengan hal itu, kan dia bisa menunggu. Dia bisa baca kembali komunikasi. Ada situ tertulis sekian bulan dan dinafkahi, sekian tahun dia bisa, tidak pernah didatangi, ada semua ketentuan. Kalau tidak salah ingat kemarin itu di amaran sidang tolong itu yang dibacakan oleh pengantin kemarin 3 bulan, dia cuma 10 bisa dimuraskan. Iya, untuk mengajukan pisah. Kalau masih relevan itu selalu wanita saya 10. Tapi dari mana semua? Tidak, itu biayanya. 10 bisa. Alhamdulillah.
Ya, gue yang aku yang dia aku setuju. Iya, tidak masalah kan pemerintah yang atur. Alhamdulillah ada umumnya dari kertas, mudah dan belakang. Koper yang ditimpa. Mohon nasihat Ustaz. Nah, suami saya bekerja di Kalimantan. Kalau saya masih Kalimantan, ada di Semarang. Dan usia pernikahan saya sudah berjalan 12 tahun. Nah, alhamdulillah saya memiliki 3 anak dari pernikahan saya. Suami saya dalam tahun ini tidak berhubungan dan tidak juga memberikan nafkah. Dan jika saya hubungi, beliau tidak pernah bercerita dengan alasan dia capek atau pusing. Suami saya tidak pernah berisi hubungan namanya. Suami saya juga tidak sholat. Salah saya jika saya minta untuk bercerita, mau bintik kayaknya tadi sama dengan tadi. Ya, kasih jelasin. Apa lagi yang kita katakan? Jadi kalau dibilang salah, tidak salah. Iya, tidak salah orang ketika tidak dipenuhi haknya. Tidak dipenuhi haknya, boleh dia bertahap walaupun pakai tahap ya, sebagaimana juga laki-laki bertahap. Laki-laki kan kalau dikhawatirkan istrinya durhaka, maka tahapnya adalah 3. Fa'iduhunna, nasihati dulu dengan mendalam. Kalau tidak berubah juga, maka wahjuruhunna fil madaji, jauhi dari tempat tidur untuk memberikan pelajaran kepadanya. Kalau juga tidak mempan, wadribuhunna, bisa dipukul. Perempuan juga boleh bertahap. Dia nasihati dulu suaminya. Iya, dia sampaikan kepadanya supaya dia nanti ada unturnya. Istilahnya disampaikan kepada suaminya lewat telepon, WA, ya, disampaikan bahwa kami butuh kamu. Iya, anak-anak disampaikan itu anak-anak menjadi hak kewajiban. Sampaikan semua itu. Setelah itu kalau dia juga tidak berubah, itulah yang kita tempuh. Iya, itulah yang kita tempuh setelahnya. Kalau memang kita sudah tidak bersabar dalam hal tersebut, kita ajukan ya cerai, minta khulu, dan tidak berdosa. Tidak berdosa seorang perempuan meminta khulu ketika dia tidak dipenuhi haknya, tidak dipenuhi haknya, dan suaminya di sini berdosa. Malah suaminya yang berdosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah katakan kepada iman ayat aman ya cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi kewajiban, dia telantarkan istrinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran untuk menafkahinya. Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaklah seorang yang memiliki kelapangan berinfak, menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, dia nafkahi istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi tidak gugur nafkah walaupun kita miskin. Tidak gugur nafkah walaupun kita tidak punya penghasilan kecuali sedikit. Tetap wajib menafkahi istri. Sehingga kalau dia tidak menafkahi istrinya, dia berdosa. Tidak menjalankan perintah Allah. Suaminya yang berdosa dalam hal tersebut. Dia dikatakan cukup dia berdosa kalau dia telantarkan. Yang menjadi nafkah, menjadi tanggungannya. Dan tidak boleh bagi dia haram menjadikan istrinya al-mu'allaqah, seperti perempuan yang digantung statusnya. Itu haram bagi suami. Dia tidak ceraikan, tidak juga nafkahi lahir ataupun batin. Ini namanya dia jadikan istrinya digantung. Jadi ada namanya Pak, digantung dirinya. Itu haram. Dan ada juga namanya digantung statusnya.
juga sama haram. Juga sama haram. Ini tidak dibolehkan bagi suami, tentunya seperti itu. Istrinya boleh dia meminta haknya dalam hal itu. Baik. Apa yang bisa dirasakan dengan hari-hari kita? Biasa orang-orang bisa dijodohkan. Kemudian kalau kita tanya apa itu dijodohkan, tidak langsung. Jadi memang Islam sangat lengkap hubungannya, maka saya menginginkan langsung dengan seperti tapi masalahnya sudah 3 anak, Pak. bisa saja. 3 anak berjalan. Ya, kayaknya seperti itu. Karena kita ini banyak suka menjodoh-jodohkan. Nah, sebenarnya kalau masalah dijodohkan tidak masalah. Tidak masalah. Kalau dia lari sebelum dia gauli, kan gugur mahal itu setengah, gugur setengah. Tidak masalah kalau kita dijodohkan kemudian kita lari, tidak masalah. Tapi kita ceraikan, jangan digantung statusnya kasihan. Nah, itu Pak Amar saja bilang tadi waktu baca kasihan. Itu kan masalah. Jadi intinya kalau dijodohkan kemudian tidak suka, bilang saja cerai. Dan digantung statusnya, kan bisa kembali mahal setengah. Dan kalau sudah berhubungan, apalagi sudah punya anak begini, tidak ada mahar yang kembali. Tidak ada mahar yang kembali. Kayak tidak paksa. Begitu nih. Curhat ini bagaimana? Dijodohkan gitu. Ayo yang besoknya langsung sebelum saya baca pokoknya ayat saya tidak seru kalau tidak ada dari jemaah. Ada dari Bangga dari tidak masuk di kantor dengan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah merupakan ibadah yang agung, tapi nikah perkawinan biasa disebut dengan adat dan kebiasaan. Nah, saya melihat adat dan kebiasaan yang dilakukan kita misalnya ada kue dan seterusnya. Dan saya coba bagaimana ada kebiasaan ini bisa kita lakukan, tapi tidak menjadi setia, sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan sunnah yang pertama. Kalau masalah adat, selama tidak ada larangan dalam syariat secara langsung atau tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang dalam syariat, misalnya berupa keyakinan yang salah, kalau tidak begini nanti tidak langgeng, kalau tidak begini nanti cepat bisa. Iya, selama tidak ada seperti itu maka mubah. Iya, dengan catatan itu tidak memberatkan. Karena dalam nikah itu juga dia dianjurkan untuk dipermudah, tidak mempersulit, tidak memberatkan pihak yang punya acara ini. Wallah. Yang kedua, kita ini sebagai orang tua punya anak, dan dia punya 3 laki-laki semua. Nah, 4-5 tahun ke depan, ya kita sudah masuk masa pernikahan. Apa yang kita bisa harus lakukan sebagai orang tua, baik yang punya anak laki-laki maupun yang punya anak perempuan besar. Tidak bersama ada. Baik, yang punya laki-laki siapa menjual apa lagi? Apa lagi? Kita begitu Pak Mahendra, mulai sekarang tahu mati. Kan suami ibu. Kan begitu sih.
Yang penting kita kan kewajiban orang tua adalah menikahkan anak. Jadi untuk menikah itu kalau kita punya anak laki-laki, bukan kewajiban anaknya untuk mempersiapkannya, tapi kewajiban bapak. Nanti bisa menjadi kewajiban anak kalau bapaknya mau menikah dan anaknya sudah dinikahkan. Itu terbalik itu Pak. Jadi kalau nanti kita sudah nikahkan anak tadi itu, kemudian kita mau nikah, kewajiban anak biaya kita lagi. Tapi ada ibu di belakang bahaya itu. Jadi itu yang dipersiapkan karena menikahkan anak kewajiban orang tua. Sehingga orang tuanya lah yang menyiapkan ya terkait dengan biaya pernikahan anak. Terkait dengan biaya pernikahan anaknya. Jadi itu yang paling pertama dia siapkan secara materi. Tapi yang paling pokok adalah yang secara maknawi, batinnya. Artinya dia bentuk karakter anaknya itu bagaimana dia nanti bisa bertanggung jawab ketika sudah menikah. Iya, dia mendidik anaknya tentunya dengan syariat. Dididik dengan takwa, tawakal, karena menikah kita butuh takwa. Kita butuh jalan yang cahayanya Allah. Dia harus bentuk anaknya menjadi anak yang bertawakal, bersandar kepada Allah. Dia tidak bersandar kepada bapaknya. Walaupun bapaknya bisa punya banyak harta, tapi dia sudah didik bahwa dia harus bersandar kepada Allah. Dia didik anaknya supaya dia menjadi pemimpin. Jadi jangan didik itu anak di bawah terus. Dan sekali berikan kepada dia tanggung jawab walaupun kecil. Kita mulai dikasih seperti itu. Jangan anak itu kita tak percaya terus. Nah, berikan dia tanggung jawab walaupun kecil. Walaupun mungkin mengantar ibunya, menjaga ibunya, itu namanya tanggung jawab. Dan kita semua tak percaya anak, enggak. Itu namanya dilatih. Ya, sebelum itu. Iya. Banyak orang bilang kita perhatikan dulu, waktu kita ceramai. Itu tidak bisa dibentuk sehari. Iya. Kepemimpinan itu tidak bisa dibentuk sehari, langsung jadi. Tidak. Masalahnya dia tidak akan memimpin sehari. Dia akan bagaimana? Betul. Pak Muhammad kan sudah berapa lama memimpin? Kurang lebih 20 tahun. Betul itu, jangan sampai lupa tahun nikah tak marah-marah ibu itu. Jadi sudah kita bapak sudah pengalaman itu. Sudah 20 lebih. Saya 22 saya. Berarti lebih cepat Pak Kamal ini Pak. Sampai betul bapak ini dijodohkan dari kecil. Jadi seperti itu Pak, kita bentuk itu anak menjadi pemimpin. Walaupun kita tidak sadar penuh. Ya, dan kebiasaannya memang orang Bugis kan begitu. Kalau pedagang dia sudah latih anaknya berdagang, itu namanya membentuk nanti jiwa kepemimpinannya. Kalau dia menikah sudah bisa berdiri sendiri. Iya, karena seorang kalau menikah Pak Kamal, dia putuskan masalahnya sendiri. Orang tua tidak masuk di dalamnya. Orang tua itu hanya minta saran. Jadi itu anak hanya minta saran. Itu pun kalau sudah tidak mampu dia tahan. Terus gimana saat dengan biasanya ada orang tua sudah menikah kan selalu pusing rumah? Tidak bisa. Mau serumah tidak masalah, tapi mengaku tidak. Itu dia kesalahan. Jadi orang itu kalau sudah menikah, kepemimpinannya itu murni punya dia. Yang punya anak perempuan, dia serahkan anaknya itu ke suaminya. Dia tak atur lagi. Dia tak campur lagi keputusan itu suaminya, anaknya. Boleh kalau anaknya minta saran. Kalau anaknya minta saran, anak perempuan dia bilang, Bu, suamiku begini, gimana? Minta saran. Ada keputusan, sudah disarankan. Banyak kesalahan itu, banyak kesalahan suami adalah ketika menjadikan
orang tuanya, pemimpin keluarganya. Demikian pula seorang istri. Bagi kesalahan istri jatuh, karena dia jadikan orang tuanya adalah pengambil keputusan untuk dia sama suami. Begitu ya. Ini bagi itu kesalahan. Jadi itu ditulis di buku sebagai kesalahan suami istri. Nah, seorang itu kalau sudah akad, maka kepemimpinan ke suaminya, istrinya dipimpin. Tidak orang tua ikut ke situ. Nanti hanya minta saran. Hanya minta saran. Orang tuanya hanya bisa menyarankan. Begini kita. Tidak boleh kita pergi langsung mengatur lebih jauh. Karena kan beda hobi Pak Kamal. Misalnya Pak Kamal suka warna apa? Ya bisa, contoh ya Pak Kamal. Belum bilang dulu. Ya, bisa. Warna apa kita suka misalnya? Warna putih saja. Susah jadi ya, warna putih sampai hitam ya. Belum tentu mampu kan? Kita pergi atur rumahnya. Oh, cat warna putih ini temboknya, tiangnya hitam. Gara-gara bapak suka itu. Ternyata mampu tak suka pink. Anak muda kan? Saya dengan orang tua. Jangan. Akhirnya kita campuri. Orang tinggal di rumahnya tidak betah. Karena warnanya yang orang tua itu suka. Sudah orang tua pernah panggil. Sini pinjam. Saya tinggal di rumah tak. Saya ganti catnya. Berarti saya itu sudah merasa begitu saya berikan. Tiba-tiba langsung saya bawa kamu. Banyak kan? Langsung merantau saya. Oh dulu istri tak tidak bawa kabur. Bukan sebelum menikah. Setelah menikah. Oh baik. Saya kira sudah menikah kita bawa kabur istri. Soalnya gini, tiba itu kalau di rumah itu waduh, berisik. Karena pasti kita malu sering mandi. Nah itu masalah. Bagi tiba ya. Gitu ya. Pokoknya harus berikan buat diri sendiri. Adik. Baik saat saya bacakan di kita kayak ujian bisa ada ceritanya baru ada seorang pertanyaan di Tuhan ya. Saya bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman. Suaminya kelihatan sangat solih. Sholat tepat waktu di masjid. Sholat sunnah rawatib, tahajud, rajin sedekah, puasa Senin Kamis, yang lebih tidak pernah tinggal. Orangnya sangat kelihatan berubah. Yang jadi masalah adalah dia tidak mampu menundukkan pandangan di sosial media. Suka citi, mengajak kenalan dengan banyak perempuan di media sosial. Merayu dan mengajak berkenalan. Bukan saya bisa. Bahkan pernah ia mengaku telah berpisah secara agama dan istrinya kepada perempuan lain. Pertanyaannya dua. Satu, apakah siswa ini termasuk ke dalam golongan orang munafik? Karena orang mengenalnya alim, namun ia kalau menyakiti hati istri. Setiap pelaku yang menyelisih perbuatannya namanya munafik. Cuma munafik itu ada dua. Ada munafik amali, ada munafik itikodi. Munafiknya dulu, munafik itikodi, kafir. Idarkil asfali minan nar, di posisi paling bawah dari neraka. Yang munafik itikodi. Ada orang munafik amali, yaitu perbuatannya itu menyelisih apa yang dia lakukan. Ini namanya munafik amalan. Ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dia tentunya berdosa. Hendaklah dia bertakwa tentunya kepada Allah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan sebenarnya ini menunjukkan bermasalah dengan kesolehan yang dia perlihatkan. Dan itu tentunya disebabkan oleh kedustaan tadi. Apalagi sampai berdusta bahwa dia adalah orang yang tidak berstatus, dia sebagai suaminya orang. Karena Nabi tadi ingatkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Iyyakum wal kadhib,
Hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ini dia, ini nyata. Sungguh kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada fujur, perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Dan ini dusta tidak berdusta. Pasti mengantarkan kedustaan yang lain lagi, kejahatan yang lain lagi. Makanya Nabi bilang hati-hati dari berdusta. Dan itu akan mengantarkan kita kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan kejahatan itu, dosa dan maksiat itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Na'udzubillah. Iya, itu tentunya tidak diperbolehkan. Sudah dusta saja ini sudah salah. Ditambah lagi dia tidak tundukkan pandangan di media sosial, apalagi memang ketika dia tidak ada yang melihat. Ini memang masalah karena di media sosial itu kita di HP, di dalam kamar kita kira tidak ada yang melihat. Di luar kita soleh, tapi dalam rumah, di kamar kita kemana-mana lewat HP kita. Makanya Nabi ingatkan kita tentang seorang yang datang di hari kiamat membawa kebaikan banyak, tapi hilang. Kata Nabi, la'alamanna min ummati. Betul-betul saya mengetahui dari umat. Ya'tuna yawmal qiyamati, ya'ti yawmal qiyamati. Rasulun ya'ti yawmal qiyamati. Seorang laki-laki datang pada hari kiamat. Bihasanatin amthali jibali bihamatin bidho. Dengan kebaikan yang banyak seperti gunung Tihama besarnya, tapi Allah jadikan habaan manthura, debu yang berterbangan. Perhatikan, pasti di otak kita adalah syirik, karena amalan itu akan dijadikan debu kalau kita melakukan apa? Syirik. Ternyata bukan syirik. Kata para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kan umatmu, sibuk belakang. Sebutkan kepada kami cirinya, sifatnya, apa ciri-ciri. Jalihim lana, jelaskan kepada kami tentang mereka ini. Masa punya amalan banyak, datang jadi debu. Padahal dia dari umatmu, Muslim. Kata Nabi, hum min jildatina. Mereka itu sama kulitnya dengan kita, manusia. Kata ikhwan kita juga dari jin. Mereka sama dengan kita. Iya, bahkan berbicara dengan perbicaraan kita. Tapi masalahnya apa? Masalahnya tidak kalau di maharimillah intahbuha. Apabila mereka bersendiri, tidak ada yang lihat, diperhadapkan dengan hal yang diharapkan oleh Allah, dia lakukan. Diuji dengan hal yang diharapkan oleh Allah. Dia scroll HP-nya, diuji dengan itu. Iya, lewat profilnya Ahmad. Iya, dia diuji dengan itu. Dia mulai kirimkan ujian awal-awal. Akhirnya dia kirimkan rope 1, 2, 3, 4. Terus dia begitu. Ini masalah. Ini adalah hal yang bermasalah. Inilah yang membuat amanah itu batal. Kalau tidak ada melihat, kita langgar. Kita langgar. Ini berbahaya. Ini orang beramal, kita nasihati, mudah-mudahan dia bertobat, dia perbaiki dirinya, perbaiki sholatnya, dia sesuaikan hal tersebut dengan kenyataan dirinya, dia malu pada sholatnya, malu pada puasa sunnahnya, malu pada sholat tahajudnya, dia harus malu.
pada amalan-amalan baiknya. Allah. Oh iya, tapi setelah saya baca ulang Ustaz, kayaknya si pelaku ini bukan kawan-kawan Ustaz. Karena di antara amalan-amalan yang dituliskan di sini tidak ada tertulis sering bermajelis ilmu. Itu Masya Allah. Tidak kawan. Itu nasihat itu dia bukan kawan. Kalau saya ini yang bukan dari baik betul. setelah rekan seperti itu sebenarnya jadi saya juga Baik betul. Kenapa tuh? Buat curiga tak? Iya, biar nasihat itu untuk dia untuk orang awam. Iya. baik. Saya dari Inggris bersangkutan. Di saat istrinya berusaha mengingatkan dengan baik, ia malah marah dengan menggunakan kekurangan istrinya sebagai pembenaran. Apakah ini sudah termasuk perbuatan zalim terhadap istri? Padahal saya menyaksikan betapa istrinya telah memperlakukan suaminya layaknya seorang raja melayani DSP. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu kesalahan juga suami ya. Salah sekali sih Salah sekali pengalaman. Iya, bukan lagi kesalahan ya. Salah sekali. Iya, itu salah sekali. Sebagai suami kita semua ini yang ada di depan ini. Iya, kalau kita sendiri yang kurang, jangan salahkan istri. Istri saja yang kurang, kita tidak boleh membenci. Kata Nabi, la yafruku, pakai kaf ya, bukan pakai kof. Kalau pakai kof itu pisah. Iya, kadang sama. Hadis ini pakai kaf, la yafruku. Mukmin in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Jangan seorang suami yafruku membenci. Iya. Jangan dia membenci, menyalahkan istri. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka dari istrinya, ada yang dari yang lain, istrinya juga, bukan dari istri lain, dari istrinya itu. Kalau ada yang dia tidak suka, pasti ada yang dia suka. Makanya jangan dia benci. Jadi dia saja salah, kita tidak boleh benci pada Allah. Apalagi dia sudah benar, dia cuma mengingatkan, malah kita salahkan, kita ungkit kesalahannya. Tentunya itu tidak dibolehkan. Laki-laki yang seperti itu, ini apa bedanya dia dengan perempuan? Kan ciri perempuan penghuni neraka, alhamdulillah, satu saja suaminya buat salah, ayo langsung dia bilang, tak pernah mentong banyak. Langsung dia bilang begini, itu ciri perempuan penghuni neraka. Satu kali saja, walaupun suaminya itu dia melakukan istrinya itu sebagai ratu, tapi satu kali salah. Ini perempuan neraka, ini bukan perempuan penghuni surga. Satu kali saja salah, kata Nabi, la in ahsanta ilaihinna dahara. Jika kamu berbuat kepada mereka kebaikan sepanjang hidupmu, sudah puluhan tahun kamu berbuat baik kepadanya, kemudian dia melihat kepada kamu sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang kamu langgar, dia akan bilang, tidak pernah saya melihat kebaikan. Itu perempuan penghuni neraka. Semoga kita terlindungi dari itu. Kalau laki-laki juga begitu, apa bedanya dia dengan perempuan? Dia suka mengungkit kesalahan istri. Kan begitu. Kita diperbolehkan hal itu seperti itu. Kalau ada istri tak kasih tahu bahwa itu salah dan betul-betul salah, bilang jazakillahu khairan. Soalnya ilaihi ma'rufan fatabi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, tolong. Siapa yang lebih baik perbuatan baiknya kepada kita daripada penasihat kita? Orang memberikan kepada kita dunia, itu kebaikan, kita balas jazakallahu khairan. Padahal itu kita akan habiskan sebentar, bisa saja tidak berguna untuk akhirat kita. Tapi kalau orang memberikan kepada kita nasihat, peringatan,
Jadi begitu itu salah. Iya, seharusnya kita lebih berbalas dengan kebaikan, bukan malah menyalahkannya. Itu namanya kesombongan pertama. Itu namanya kesombongan. Kesombongan itu kan definisinya adalah batalul haqqi wa ghadabun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iya, tentunya yang seperti itu tidak diperbolehkan. Hendaknya seorang itu bersyukur kalau punya istri yang kalau kita salah dia ingatkan kita. Dia ingatkan kita. Allah. Kalau gitu Ustaz. Siapa juga pilih-pilihnya kayaknya luar biasa di semua tentang pernikahan. Saya balik lagi seperti yang masuk. Bagaimana dalam kasus ini? Kalau suami pertama menikah diam-diam. Suami pertama berjalan kedua. Tidak boleh itu. Tidak boleh ada suami dua. Bagaimana dalam kasus ini kalau suami pertama menikah diam-diam? Oh iya, Poin pertama. Poin pertama. Baik, saya paham. Bagaimana dalam kasus ini kalau suami pertama menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya? Oh iya. Lalu kemudian tali terbuka. Gue banget. Oke, di kasus saya itu. Siapa itu? Lalu kemudian tali terbuka, tapi suami tak mempertanyakan istri pertama. Tapi setelah perjalanan rumah tangganya, istri pertama terzolimi karena dibedakan. Sekarang dibedakan sekarang, jadi anak-anak dan karena ekonomi perempuan tidak mementingkan. Istri pertama ini tetap setia. Apakah mereka mendapatkan surga? Sementara untuk keikhlasan juga tidak 100% ikhlas. Sekarang di mana letak keadilan itu? Jadi kita bakal tadi semua untuk diri kita sendiri. Kita kasih dulu semua tentang pernikahan. Bapak yang kasih judul itu. Saya tidak tahu seperti apa. Saya begini. Masya Allah. Jadi memang alhamdulillah seorang kalau dikatakan salah kalau menikah tanpa diketahui oleh istri pertama. Salah secara pemerintahan otomatis itu karena memang di pemerintahan itu dipersyaratkan ditahu oleh istri pertama. Iya, walaupun mungkin bisa kita katakan pernikahan tadi sah secara agama, dengan syarat dihadiri oleh saksi, dinikahkan oleh walinya. Karena ada orang pertama dia datang perempuannya dari daerah jauh langsung diangkat di situ, tidak ditahu oleh walinya. Tidak sah. Makanya saya bilang kalau dinikahkan oleh walinya, ditahu ada dua saksi, ada mahar, sah pernikahannya secara agama. Cuma secara catatan pemerintahan tidak mungkin sah tanpa diketahui oleh istri pertama. Tanpa diketahui oleh istri pertama. Bahkan dalam pengadilan itu dipersyaratkan mertuanya juga harus tahu, orang tuanya juga suami harus tahu. Dan itu tidak salah. Itu sudah sesuai. Di zaman Nabi waktu Ali mau menikah, belum kasih tahu Rasul. Rasul mengatakan apa menyakiti anak saya itu akan menyakiti saya. Artinya Nabi larang anaknya dipoligami. Nabi larang mantunya berpoligami. Atau menikah gitu ya. Jadi Nabi larang Ali berpoligami. Dan sampai nanti kita pengen menyalahkan berbuat ini berbuat bisa tinggalkan saja, masa melarang poligami? Hak. Makanya aturan di pengadilan di agama itu sudah tepat di pemerintah. Harus ada rapat dipanggil mertua.
dipanggil orang tua si laki-laki. Sebenarnya semuanya, kalau ini laki-laki meninggal, kita ada warisan untuk istri. Yang kedua, ini bukan masalah masa kita meninggal istri tak ada warisan. Makanya kalau meninggal tanpa itu kasihan. Kalau saya boleh saran, apa kalau ada melamar tanpa diketahui oleh istri pertama, jangan pernah diterima. Kalau saya pribadi, kenapa? Apakah kita mau? Kita kan tidak tahu. Setelah akad meninggal suami kita. Yang dapat warisan siapa? Hanya istri pertama, karena dia yang tercatat. Dia tercatat sebagai istri. Kita walaupun dikasih rumah, dikasih apa, istri pertama boleh ambil kembali semuanya. Kita bilang, saya dikasih sama suamiku, mana surat? Kalah kita di pengadilan. Di pengadilan bikin malu-malu kita. Mana catatan kalau ibu suamimu? Tidak ada. Apa catatan? Ada bekas ciumannya. Tidak ada begitu. Iya. Jadi harus hati-hati. Kalau saya pribadi selalu saya bilang, ada apa? Walaupun kita janda, sudah mau sekali bagi punya suami, tahan-tahanlah diri kita kalau memang istri pertamanya tidak setuju. Karena kita tak mungkin dapat surat nikah. Ingat, pemerintah bukan tak suruh menikah lebih dari satu, tapi pemerintah menjaga hak. Menjaga hak. Karena ketika kita sudah bilang, saya terima nikahnya, maka itu punya hak yang sama dengan istri saya yang pertama. Dalam hal bermalam, bukan hal siang ya. Jangan sampai kita punya kaidah siang apa kata dia di hati. Ini dalam hal bermalam harus sama. Di sana satu hari, sini satu hari, di sana satu pekan, sini satu pekan. Bermalam. Terus kalau kita tidak datangi mahkamah, utang. Dianggap utang. Iya. Jadi kalau kita hanya pergi bermalam saja tanpa berkebun, utang itu. Jadi itu masalah. Semuanya ini masalah kalau mau didaurahkan bagaimana sehari. Iya, itu yang harus dipikirkan. Orang itu udah bermudah langsung. Makanya kita bilang tadi, jangan bermudah. Tapi ini kan sudah terjadi pada mana? Iya. Kalau sudah terjadi begini, kita nasihatkan sama istri bersama untuk bersabar, menghadapi itu, ikhlas, terima takdir, kan itu tidak bisa kita hindari kalau sudah takdir. Tapi tidak boleh terjadi dengan takdir kalau belum terjadi. Ya sampai sebentar bilang, oh bagus ini senjatanya. Saya bilang saja sama istri, kalau jadi takdir, kalau belum terjadi, jangan berdalih dengan takdir. Kan kita tidak tahu takdir tak? Dan sampai kita pergi coba-coba, karena sama kita dengan iman tadi. Dia sembunyi-sembunyi kemudian istrinya langsung ikhlas. Nah sama, setiap orang beda takdirnya. Ya bisa saja istrinya tidak begitu, pasti tahu pergi. Tidak tahu. Makanya tidak ada yang tahu takdir, tapi yang sudah terjadi sekarang ini yang benarnya, sabar saja. Ikhlaskan saja, karena walaupun seluruh kota hari ini berkumpul untuk menghalangi suami untuk menikah, tapi kalau itu takdirnya, tidak mungkin ada yang bisa melarang. Jangan kamal, seluruh ikhwah larang untuk menikah suami kita, tidak mungkin kalau itu sudah takdir. Maka sekarang adalah ikhlas saja. Kalau belum 100%, kasih 100%. Tambah sih. Karena tidak bisa kita hindari kalau sudah takdir. Tidak bisa kita hindari kalau sudah takdir. Jadi ikhlas saja. Yang tentang itu, yang penting suami kita tetap adil dalam bermalam, dalam nafkah. Ingatkan saja kalau dia tidak adil, ingatkan saja. Adil ini. Kalau kita di sini sama saya 2 hari, di sana juga harus 2 hari. Nasihati saja. Supaya dia nanti tidak datang di hari kiamat, pundaknya tidak miring. Jangan sampai nanti datang hari kiamat, bawa 2 istri, tapi pundaknya miring. Selesai enak. Iya, tidak enak itu. Terbongkar air. Iya. Makanya, nah itu dia. Alhamdulillah. Kayaknya sabar saja, ikhlas saja, karena itu sudah terjadi.
ya berdoa kepada Allah supaya kita mau menjalani hak suaminya, ya tidak berubah. Sementara kita tahu bahwa dia sudah menikah atau sebelum, tetap kita jalani saja. Alhamdulillah. Baik, kalau itu sebelum saya baca ada yang dari jemaah yang sampai tadi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Karena dari tadi kami perhatikan belum ada pertanyaan tentang Anda ini, Ustaz. Nanti saya akan mewakili, Ustaz. Baik. Pertanyaan saya, Ustaz, mungkin ada dua. Lima. Yang pertama itu dalam mencari pasangan itu, Ustaz, yang mana lebih baik kita mencarikan atau mencari sendiri? Masya Allah. Maksudnya pergi ke perempuan yang langsung bilang ya menikah dengan saya. Kalau mungkin seperti itu, Ustaz, atau kan mencarikan ini seperti kita mengenal orang yang kita amanahkan untuk carikan pasangan, atau kita sendiri yang mencari bahwasanya itu sudah baik, Ustaz. Baik. Kalau ada, pertama kan modelnya bisa kita belum kenal orang, belum tahu. Kalau ada orang yang kita tahu, sudah tahu, maka kita utus orang. Seperti Nabi, ketika belum mau menikahi Maimunah, belum utus Abu Rafi untuk menyatakan bahwa Nabi ingin melamarnya. Jadi itu ada yang tahu kemudian belum utus. Boleh juga yang kedua, kita semua orang carikan. Itu juga dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, istrinya Khadijah yang sudah hidup bersamanya 25 tahun, ya, meninggallah Khadijah di tahun ke-10 kenabian. Nabi juga sudah dikepung di Makkah untuk tidak bisa keluar berdakwah. Maka datanglah Khawlah bintu Hakim, istri daripada sahabat Nabi Utsman bin Mas'ud. Belum punya sahabat baik namanya Utsman bin Mas'ud. Istri yang teman ini tentunya waktu itu jangan sampai kita bilang masa langsung ke Nabi. Belum ada syariat hijab di Madinah. Hijab di Madinah baru disyariatkan. Ini kejadian di Makkah. Kita tak boleh ya Rasulullah tak melihat kehidupan ini setelah meninggal istri. Maka saya carikan kamu istri. Di sana ada janda, ada gadis. Kamu mau siapa? Ini namanya ditawarkan oleh teman. Kita pakai orang untuk carikan. Sama-sama. Iya. Jadi kata Allah bilang, jadi yang mencarikan ini yang ceritakan. Kamu mau yang bagaimana? Mau yang tinggi, putih, atau yang gimana? Hidungnya mancung, lehernya panjang, atau bagaimana? Kan ditanya dulu. Jadi pengurus itu bagaimana harus tanya dulu. Iya, jangan sampai langsung nanti bilang si mau melihat. Tidak bisa dilihat langsung itu. Jadi harus dipastikan dulu dia suka atau tidak. Makanya kalau dia bilang ya Rasulullah ini ada dua, ada gadis, ada janda. Rasul tanya siapa jandanya, siapa gadisnya. Dia juga bilang, mau? Nah, tanya dulu. Itu namanya sunnah. Ini kan diajarkan bagaimana caranya. Iya. Jadi dia tanya dulu, siapa jandanya? Kalau bilang Saudah bintu Zam'ah, dia satu-satunya perempuan yang beriman di keluarga itu. Bapaknya masih kafir, saudaranya masih kafir. Dia perempuan yang beriman kepadamu, mengikutimu di
rumah itu. Gadisnya siapa? Tadi putri dari sahabat dekat Abu Bakar, Aisyah. Itu gadisnya, satu-satunya perempuan yang Nabi nikahi dalam keadaan gadis. Iya. Setelah itu barulah proses. Setelah Nabi ingin, tentunya putri dari sahabatnya tadi masih usia muda sekali, waktu itu masih 6 tahun. Sehingga Nabi bilang, yang jaga dulu. Coba sebutkan. Nabi tidak bilang, suruh dia terima lamaranku. Tidak. Lihat adabnya, coba sebutkan saya ke dia. Kalau dia suka, begitu. Dia terlalu yakin bahwa kita diterima. Sebenarnya perempuan juga punya ketentuan khusus. Dia mau yang tidak gagal misalnya. Sebab kita kan tidak tahu. Ada juga perempuan sekarang dia bilang, saya tidak mau ke ustaz. Karena ustaz dia poligami. Kan begitu. Dia kira ke ustaz langsung, kalau dari ustaz langsung bisa digampang. Dia kira. Padahal sama semua di kepala batu. Orang Bugis jadi istri kan? Sama, di sana juga orang Bugis. Kita kira. Saya kira. Jadi orang itu begitu kira, dia bilang, saya tak mau menikah sama ustaz. Itu yang perlu kita tahu. Dan sampai gara-gara ustaz kita ada yakin sekali kalau kita diterima. Ternyata kita ke sana, dia bilang, tak mau ustaz. Mau apa? Kan begitu. Jadi bilang dulu. Kalau kita sebagai anak muda bilang dulu, coba sebutkan saya di dia. Iya, saya taklim di sini misalnya, saya kerja begini. Coba sebutkan dulu. Kalau pihak sana bilang, iya, mau. Iya, sebentar nih. Jadi saudara Khawla itu ke sana. Nabi tidak ke sana. Nabi ke sana. Khawla ke sana. Dia ke sana, ketemulah Sauda. Ini ada berita gembira. Rasul mau melamar. Si perempuannya, ini juga bagus pertama. Si perempuannya tidak langsung bilang, saya terima. Dia bilang, tanya bapak. Ini ada bagi perempuan. Yang sampai ada ikhwah yang chat langsung selesai sholat malam, langsung dibilang, iya sudah. Langsung kita langsung. Enggak, kalau ada yang begitu, datang ke rumah tanya bapakku. Begitu, jangan dilayani. Kalau memang dia serius mau sama kita, datang ke rumah. Kan begitu. Lalu, Maula bilang tadi, Sauda bilang, tanya bapakku pada ini Rasul ini yang mau melamarnya. Tapi dia masih bilang, tanya bapakku. Ini namanya pembentukan syariat begitu modelnya. Tanya bapakku, Khawla ke bapaknya. Salam kepadanya dengan salam jahiliyah karena masih kafir. Ya, tanya ke bapaknya, ada ini yang mau melamar Sauda. Ditanya siapa? Muhammad. Ternyata memang takdirnya. Bapaknya bilang, laki-laki baik. Tapi bapaknya lagi bilang, apa dibilang saudarimu? Jadi bapaknya itu, Sauda bilang lagi, apa bilang anakku, saudari? Dia bilang, oh, langsung selesai. Suruh datang Muhammad. Nah ini contoh. Jadi boleh kita sendiri ya, kalau kita tahu ada, misalnya ada kabar, ada yang cerita, di sana ada akhwat. Di rumah itu, tetangga tuh di. Tetapi minta saja ikhwan serta jangan langsung dulu. Minta dulu situ, kirim utusan. Utusan juga harus yang meyakinkan. Dan utusan yang anak muda tahu sama kamu. Jangan yang meyakinkan. Iya, jadi pilihlah utusan yang orang itu akan menerima. Misalnya pilihlah utusan Pak Amal, misalnya. Dengan melihat jenggotnya orang sudah, baik ya, saya ini orang baik. Iya,
begitu, utusannya dipercayai. Jangan dikirim utusan yang tentunya orang dipercayai atau sebenarnya ini orang bagus, tapi di kampung itu dibenci. Jangan, nanti kita ditolak duluan. Iya, gara-gara itu. Itu dia. Itu yang kita lakukan. Wallahu mudah-mudahan semoga dilancarkan dan dimudahkan. Mungkin pertanyaan terakhir karena ada juga pertanyaan. Baik. Apa tanda kita sudah wajib menikah? Apakah Tanda yang sudah kita wajib menikah? kalau kita sudah mewajibkan diri kita akan jatuh dalam maksiat? Jika kita tidak menikah, kita akan jatuh dalam maksiat. Wajib kita menikah. Karena kalau misalnya tidak punya biaya, yang wajib adalah berbuat. Karena pilihan kedua itu, yang mampu menikah, yang tidak mampu berpuasa. Dan itu akan menunjukkan pada Allah. Ya. Ya, langsung. Semua saya dengar. Ya. Dari pernikahan ada kebaikan yang bagaimana kalau terjadi pernikahan baru ada apa yang diinginkan perceraian. Sekarang aku yang mendapatkan itu apa juga memberikan jawabnya. Ya tidak, karena kan dia hanya menilai dohir tadi. Kan bisa saja orang katakan kita mau dicarikan, oh dia rajin taklim, supaya dilihat oleh si fulan dan nanti bisa diuruskan sama akhwat. Ternyata setelah menikah hilang di permukaan laut seperti matahari terbenam. Ya hilang di majelis ilmu, hilang. Tadinya berjenggot tidak berjenggot lagi. Dia pelihara jenggot untuk diuruskan. Tadinya cingkrang menjadi ke bawah lagi. Pokoknya dia begitu. Ya makanya apakah nanti pengurus dapat dosa? Tidak, karena pengurus adalah menilai dohir. Tidak, dia tidak disuruh bela dadanya orang. Dan jadi Abu Sufyan tak perlu mengoperasi dulu dada. Mau kalian jujur atau tidak. Yang penting dohirnya saja. Ternyata setelah itu dia adalah penjahat. Ya, tidak ada. Jangan sampai akhwatnya datang langsung pengurus ini dicari. Tidak, pengurus tidak menanggung itu dan dia hanya melihat dohir. Allah alam. Dan memang itu masalah apa ini. Orang itu biasanya kalau nikmat dan ingat pengurus. Dan kalau susah, pengurusku ini yang salah. Begitu. Iya, hati-hati bisa jadi pengurus. Begitu. Makanya saya tidak mau jadi pengurus kalau. Iya. Ya. Bolehkah seorang wanita mempersyaratkan kepada laki-laki yang melamar kalau misalnya dia tidak mau dipoligami? Baik. Ulang pertama pertanyaan. Bolehkah si wanita saat dilamar wanita saat tidak mau dipoligami? Boleh. Syarat yang mudah. Kalau ada akhwat yang mau dilamar, mas-mas semua video buat. Kalau ada akhwat mau dilamar, dia bilang saya mau terima dia dengan syarat kita dipoligami. Orang tua juga bisa maksudnya. Ya. Orang tua akhwat juga bisa. Mertua juga bisa. Kan masih punya hak dia. Si bapaknya akhwat bilang, boleh tak saya terima kau, tapi jangan berduakan anakku. Boleh dia bersyarat, saya mau terima kamu, tapi jangan bawa anakku keluar dari parit-parit. Boleh. Jadi dia boleh bersyarat sebelum menerima itu laki-laki. Dan tapi masalahnya adalah kalau itu nanti laki-laki berpoligami langsung talak otomatis. Jadi hati-hati juga bersyarat. Karena itu namanya talak bersyarat. Contoh ulama begini, kalau kamu masuk di rumah si fulan, cerai. Jadi suatu saat dia masuk, talak otomatis. Talak otomatis. Jadi itu namanya syarat. Itu harus diperhatikan. Jadi walaupun menikah sudah 20
syarat itu berlaku. Walaupun misalnya Abdullah orang tua pasti tidak bisa. Tidak meninggal syarat. Iya, syaratnya tidak meninggal. Iya, jadi kalau mertuanya bilang meninggal, kecuali diikat lagi. Dia ikat lagi. Nah, saya terima kamu tapi tidak boleh kamu poligami selama saya hidup. Itu. Ada lagi begitu. Maka kalau dia meninggal, maka pakai doakan terus. Dia lalu cepat. Tidak boleh. Atau biasanya ada yang susah. Betul. Alhamdulillah. Dalam perjalanan syarat itu dicabut oleh saksi yang mempersyaratkan. Boleh. Misalnya, ternyata setelah menikah, dia bilang tadi begini, saya mau terima, tapi dengan syarat tidak dipoligami. Ternyata berjalan setahun 2 tahun, dia tidak sanggup melayani suaminya. Suaminya mau mandi 5 kali sehari. Dia cuma sanggup sehari. Akhirnya dia cabut syaratnya. Dia bilang ampun mah. Dia cabut syaratnya. Sudah tercabut. Begitu Abu Sufyan, penting itu syarat. Tidak disyaratkan itu sama ibu. Sah gimana kalau sampai Begitu. ya? Saya mau itu pertanyaan. Saya orang dulu yang sudah berkontribusi. Assalamualaikum. Apa yang sebutan saya? Suami adalah bimbing dan itu perlu kita hati. Pertanyaan saya Ustaz, apakah istri masih mendengar perintah suaminya? Jika suaminya mengatakan kamu jangan pergi bersilaturahmi ke keluarga ini dan itu, karena saya suami pernah dibuat sakit hati. Saya bingung sebagai istri karena ini merupakan memutuskan silaturahmi di antara keluarga, baik keluarga di pihak saya maupun keluarga di pihak suami. Ini ada pertanyaan. Baik, enggak, dia cuma bingung. Itu pertanyaannya. Oh iya. Kita taat suami. Bahkan dalam masalah fikih keluarga, kalau suami tak bilang, jangan kasih masuk mertuaku di rumah ini. Taat. Jadi kalau suami tak larang ke rumah seorang, taat. Kan tidak harus kita ke sana untuk menyambung silaturahmi. Tidak harus itu kita berbuat baik kepada orang tua, kita kasih masuk di rumah. Kalau suami tak larang, tidak harus. Boleh dengan cara lain. Bisa dengan cara yang lain. Iya, itu saking besar itu hak suami. Kalau suami tak larang seorang untuk masuk dalam kamarnya, kalau ada masuk teman-teman misalnya, kalau ada teman-teman tak masuk ke rumah bertamu, tidak boleh sampai di kamar. Tidak boleh dilanggar. Karena ketaatan pada suami adalah wajib. Wajib bersilaturahmi sunnah. Nah, di situ titiknya. Itu titiknya. Tidak boleh kita melakukan yang sunnah, kemudian kita melanggar yang wajib. Itu inti poinnya. Allah. Baik, Pak Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya punya suami yang alhamdulillah roya terhadap istri dan anak. Kepada Ustaz. Gajinya diberikan semua kepada istri. Itu didekatkan sekali. Akan tapi suami masih punya penghasilan lain selain dari gajinya. Hanya saja saya tidak tahu ini hal orang. Saya pernah bertanya tentang penghasilannya dan saya meragukan kehalalnya. Pernah suatu ketika saya menitip diberikan makanan saat saya mengganti uangnya, suami merasa tersinggung. Jadi apa yang harus saya lakukan? Baik, masalah. Ini juga yang sebenarnya kita tak perlu tanyakan sebenarnya. Maksudnya tidak perlu bertanya pada suami. Karena sebenarnya suami kita tahu dia penjahat. Kita tahu penjahat. Penghasilannya dari yang dia curi, yang dia rampok. Kita tahu itu. Tapi kalau dia kasih kita halal pakai. Siapa ngasih kita?
suaminya penghasilannya haram, tapi dia kasih nafkah anak dan istrinya, apakah haram bagi kami? Syekh Ibnu Utsaimin bilang halal. Dia yang salah dalam bekerja, tapi kan istri terima dengan cara yang mubah haknya, sehingga halal dia belanjakan. Jadi sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, kita tahu saja halal untuk kita. Tersinggung suami. Ya memang banyak pertanyaan. Tadi masa Bisnis. Apa susahnya belanja? kirim sini. Oh, baik, begitu ya. Iya, di sini ya. Kalau kita satu, betul. Jadi kita tidak perlu bertanya karena kita tahu saja penghasilannya halal untuk kita. Dia yang salah, dia yang berdosa karena kaidahnya kata sebetulnya gini, kaidahnya dalam setiap penghasilan dan apa yang kita dikasih belanja. Al-ilmu ala mubashir. La liman aqadahu bi tariqil mubah. Dosa itu bagi pelaku langsung. Bukan yang menerimanya dengan cara yang benar. Misalnya dia terima karena sebagai istri. Halal. Dosa bagi suami yang mencarinya salah. Iya, jadi tak perlu kita tanya. Ini karena suami kasihan tersinggung. Ini selalu dipertanyakan penghasilanku. Ini kan kadang menjadi beban. Insya Allah, jadi semua suami itu ingin keluarganya makan yang halal. Dia penjahat pun mau begitu. Dia tidak mau istrinya itu dikasih yang halal. Dia kalau orang punya fitrah itu dia tahu. Iya, dan kejahatan itu selalu membuat hatinya gelisah. Cuma kadang orang ya begitu. Sehingga mengharuskan dia begitu. Itu tentunya kita nasihati. Ya, kita cuma doakan sebagai istri, doakan bagaimana suaminya itu baik dan berusaha yang baik untuk Allah. Hukum pernikahan bagi perempuan yang telah hamil di luar, apakah harus mengulang pernikahan setelah menikah? Jika memang harus diulang, apakah saya berdosa apabila tidak mengingatkan kepada keluarga saya tersebut dalam kurung probability? Saya takut dia tersinggung kemudian marah. Dan apakah anak yang dia lahirkan tersebut tidak masuk dalam ahli waris? Baik. Pertama, masalah menikah dalam keadaan hamil. Itu tentunya pernikahannya tidak sah. Karena syarat pernikahan itu harus kosong isi perutnya. Bahkan bagi perempuan haram baginya untuk menutup apa yang ada dalam perutnya. Tidak dibolehkan. Makanya kalau ada perempuan ditinggal mati, itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia lagi hamil, masa idahnya melahirkan. Kalau suaminya meninggal malam hari ini, bertepatan juga dia masuk rumah sakit melahirkan, besok pagi boleh diangkat laki-laki baru. Tidak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Karena idahnya apa? Melahirkan. Perempuan dengan cerai, masa idahnya 3 kali haid. Karena kalau 3 kali haid, tidak hamil. Biasanya orang kalau hamil, pertama kadang bisa haid, masih haid. Kalau di bulan pertama, bulan kedua masih bisa saja haid. Bulan ketiga nanti itu sudah tidak haid lagi. Makanya dipersyaratkan 3 kali haid. 3 kali haid. Ini untuk menjaga bagaimana perutnya itu kosong. Kenapa dipersyaratkan seperti itu? Menjaga nafsu. Jangan sampai kita sandarkan kepada orang yang bukan pemiliknya itu anak. Makanya intinya adalah menikah dalam keadaan hamil tidak sah. Wajib setelah melahirkan akan pulang dengan mahar baru, 2 saksi dengan wali. Dengan wali. Ya, kemudian masalah tadi apakah berdosa tidak diingatkan ya? Pertama sebenarnya kita kasih tahu saja, kita sampaikan saja kepada orang-orang yang kita bisa ada cerita. Misalnya kalau kita tidak bisa cerita sama bapak, langsung marah, kasih tahu saja ibu. Nanti kan ibu akan tanya suaminya, kan pasti itu.
Iya, karena orang biasa cerita sama istrinya kalau ada masalah. Kalau ada masalah, dia tidak simpan itu. Dia tidak simpan. Nanti kan dia akan tanya, suami, ya kata, bilang begini. Minimal sudah sampai. Kalau tetap diangkatkan, maka kita tidak berdosa. Jika kita nanti tahan saja suami kita, bagaimana tuh muka melahirkan? Jadi dulu datang. Karena kalau kita datang ini, kita zina. Kita zina. Jadi tahan saja dulu suami. Ya, dari 3 anak. Pegi saja. Iya, karena belum saya nih Pak Kapas. Siapa suruh? Iya. Oh, menikah dengan kecelakaan gitu ya. Sampai iya. Siapa suruh kali kecelakaan gitu ya. Ahli waris dan anaknya itu disandarkan kepada ibunya. Anaknya kepada ibunya. Cuma para ulama juga ada yang membahas kalau memang itu bapak biologisnya standar. Tapi kalau memang tidak dites begitu, jelas tidak dapat warisan dari ibunya. Dia dapat warisan dari ibunya. Wallah. Baik, lanjut lagi ke pertanyaan tulis. Bagaimana hukum istri selalu menganggap utang ketika suami kehabisan uang? Istri bukan sultan, hanya usaha kecil-kecilan yang terus dilakukan. Bagaimana jika suami juga membalas ketika sudah punya uang setelah diberi makan dan berkata kita tidak. Padahal itu kan angka wajib. Ustaz, Kita tidak ada ini. Tidak ada. Jadi ini di Quran. Di Quran dikatakan tadi saya sebenarnya sudah baca ayat di surat di Al-Quran itu dikatakan aman lium dapat usaha itu bisa. Itu awal. Hendaklah orang memiliki kelapangan, menentukan sesuai kelapangan. Ini untuk pertanyaan kedua tadi. Kalau kita punya kelapangan, saya bilang utang itu sama istri enggak? Jangan. Kalau kita lapang, belanjakan. Ikan dongkol saja. Iya, mau balas dendam ini. Iya, mau balas dendam. Jelas, kalau kita lagi lapang sebagai suami, lapangkan istri. Lapangkan. Tidak boleh mikir. Kalau memang kita lagi, alhamdulillah uang di rekening ada lebih, ya lapangkan belanja istri. Tidak ada ukuran itu nafkah. Pokoknya kalau kita lapangkan. Aspelanya. Sekarang ada suami lagi kekurangan. Di pertanyaan awal, apa yang harus dilakukan oleh istri? Allah berfirman, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Siapa yang lagi disempitkan, maka dia kasih saja apa yang Allah beri. Tapi kalau tidak ada, seharusnya istri tidak bilang utang. Tidak boleh bilang begitu. Kalau suaminya lagi sempit, bukan pura-pura miskin ya, bukan pura-pura miskin. Ada keluarga kami bilang, tidak ada sama sekali uang. Bukan begitu. Memang lagi tidak ada, maka tidak boleh istri bilang utang. Tidak dibolehkan. Tidak boleh. Karena suami kewajibannya adalah memberikan apa yang dia mampu. Memberikan apa yang dia mampu. Kalau tidak ada kemampuan sama sekali, sabar. Sabar. Kan yang penting ada suami. Jadi ada suami. Alhamdulillah. Banyak di sana orang mau punya suami tapi tidak bisa. Super yang suami. Super yang punya suami. Iya, alhamdulillah. Walaupun tidak ada sakunya, tidak ada dompetnya, alhamdulillah. Syukur saya, alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apa Ustaz? Ada teman anak Ustaz lagi ibadah dan salah satu ibadah tapi terlalu banyak bohongnya. Dia sudah menikah 2 kali tanpa diketahui istrinya. Istrinya mau minta cerai, tapi takut karena si suami banyak berutang kepada si istri. Bagaimana hukumnya si istri minta cerai? Nah, masalahnya dia menikah baru ada utangnya. Tidak boleh menikah orang kalau punya utang. Bayar dulu. Tidak boleh orang itu namanya tidak mampu. Tidak mampu. Orang yang menikah dalam keadaan tidak mampu maka manfaat beritanya mampu. Kalau tidak haram, bukan sunnah.
orang yang menikah, padahal dia tidak mampu. Dia paling rendahnya mampu. Dan bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Iya. Seperti asal hukum. Kemudian bagi istri tadi, apakah dia minta cerai atau tidak? Kalau dia mau, kita mampu bersabar. Selama suami itu baik, sebenarnya cuma dia berbohong karena mau poligami. Kalau kita mampu bersabar, bagi kita surga. Tentunya dia hanya berbohong kan, tak sampai seperti Firaun. Asia, seorang perempuan dijamin surga, dibangunkan untuknya rumah dalam surga, suaminya Firaun. Suaminya Firaun. Iya. Tentunya suami tak kayaknya tidak seperti Firaun. Ya sabar saja. Iya, tinggal kita doakan dan nasihati. Jangan berbohong. Kalau memang mau menikah. Daripada kita berbohong, tapi dengan syarat saya dipenuhi dulu sama saya saja utang. Jadi mau kita utang. Atau ada di dalam agama, saya pernah ada orang. Dia itu mau menikah supaya kaya. Jadi dia itu cari janda yang punya rumah, punya mobil. Jadi, dia tidak tahu tuh. Oh, saya tidak mau urus. Masalah saya bisa tak masuk di pada-pada Jadi, ada orang juga begitu. Saya pernah dapat kasus. Iya, dia sebenarnya orang tidak mau. Tapi dia cari janda kaya. Tahu? Dia bilang, ternyata apakah benar itu pengalaman dia punya niat? Ternyata itu niat yang tidak dibolehkan dalam pernikahan. Kita niat menikah memang murni untuk menjaga kehormatan. Tidak boleh niatnya supaya kita dapat uang dari situ. Tidak boleh. Saya pernah juga baca, tidak boleh baca niatnya supaya kita berbangga sama teman yang lain. Dia menikah kedua supaya lewat di Pak Kamal Klakson. Kamal! Kedua saudara. Jadi itu tidak boleh. Apa itu ya? Iya. Apa sih? Punya malam tapi tak nikah dua. Nah, begitu. Ternyata itu saya baca. Tidak boleh niatnya begitu. Tidak boleh niatnya menikah untuk pamer ke teman. Tidak boleh, apalagi niatnya cuma tadi dunia. Ternyata itu tidak dibolehkan dalam pernikahan. Mereka berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat, ada itu yang di ujungnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrah karena dunia yang dia mau dapat atau karena perempuan yang dia mau nikahi, hijrahnya ke situ. Tidak bernilai ibadah. Alhamdulillah. Apa gunanya kita kasih keluar capek-capek lumpuh baru tidak nilai ibadah? Sedang kita menderita, Pak Amal encokku baru tidak nilai ibadah. Kasihan kita capek-capek tapi tidak ibadah. Ya, baik. Tadi kita mengenai ini dengan ada bahasa jika di bos kurban banyak yang mampu tidak mau, sementara pribadi tidak mau banyak yang mau. Begitu Mas. Susah ya. Jadi ada nomor kurban yang saudara. Baik, saya baca yang masuk ini. Bagaimana hukumnya kalau suami uang untuk kontrak tapi ia belum mengontrak? Istrinya mau. Bisa. Ini tidak jelas dari bilang kalau istri suami cukup kontrak rumah, tapi si suami tidak mau belum mau. Siapa mau kena punya rumah tuh? Kasih jelas. Masih tinggal sama orang tua mungkin. Oh, kita balik. Jadi intinya pertama adalah ketika seorang angkat dan seorang perempuan, maka wajib dia kasih tempat tinggal, pakaian, makan. Wajib dia kasih tempat tinggal yang layak, walaupun kontrak. Pokoknya wajib dia kasih tempat tinggal yang layak. Allah.
Ya, saya itu langsung saya bawa pulang ke Kalimantan. Masya Allah, mantap. Kita orang Kalimantan ya? Pernah, Ustaz. Oh benar. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam pernikahan apabila ada sedikit perbedaan dengan pasangan? Kedua, bagaimana cara menghadapi suami yang egois, tidak mau menerima nasihat dari istrinya dan bila dikasih tahu dia menanggapinya dengan marah. Wassalam. Baik, sebenarnya untuk mengatasi konflik itu adalah saling memahami. Saling memahami apa yang tidak disuka oleh suami, apa yang tidak disuka oleh istri. Itu cara yang disebutkan. Karena banyak di sana kesalahan suami istri adalah karena tidak saling memahami. Maka yang dari keluarnya adalah saling memahami saja. Bahwa ini suami tidak suka ini, Anda tak dilakukan. Ini istri tidak suka kalau begini, jangan dilakukan. Itu untuk keluar dari konflik. Untuk keluar dari konflik. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang utama. Hal yang paling utama adalah kita masing-masing perbaiki diri. Dan sebenarnya terkadang adanya konflik itu karena kita yang kurang. Kita yang kadang jatuh dalam dosa, dalam maksiat, sehingga terjadilah yang namanya konflik. Kalau ada rumah tangga dari dulu sebenarnya nyaman, aman, kemudian setelah itu terjadi perubahan, itu terkadang karena maksiat yang kita lakukan. Maka sebenarnya hal yang paling pokok adalah dalam mengurangi konflik itu adalah memperbaiki hubungan kita sama Allah. Memperbaiki hubungan kita sama Allah. Karena kalau kita dicintai oleh Allah, maka penduduk bumi ini akan menerima kita. Apalagi istri kita. Kan ada hadis dari Nabi, Inna Allah idha ahabba fulanan kata Jibril. Allah itu kalau mencintai seorang akan memanggil Jibril dan menyatakan ini uhibbu fulanan, saya cinta si fulan. Pak Jibril cintai dia. Dan Jibril menyeru penduduk lagi mengatakan Inna Allah ahabba fulanan fa'ibbu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, sebutkan namanya. Cintailah dia. Dia pun dicintai oleh penduduk langit. Kemudian waktu umur di ahli Allah diletakkan metode penerimaan di penduduk bumi. Ada sebenarnya tanda ciri kita dicintai oleh Allah kalau di penduduk bumi kita dicintai. Nah, makanya ini juga adalah cara mengurangi konflik. Kita mencari sebab dicintai oleh Allah. Banyak orang hanya mencari sebab bagaimana istri itu suka sama dia. Banyak orang begitu. Akhirnya harus dia pergi keluar kota cari nafkah lebih. Dan istrinya kalau transfernya lebih dia akan sayang terus. Masya Allah, terima kasih suamiku. Kalau transfernya kurang, Dodo gitu. Iya, ini kan masalah begitu. Akhirnya dia mencari hal-hal yang membuat istrinya cinta kepadanya. Padahal itu hal yang tentunya ya tidak begitu besar pengaruhnya, karena itu hanya nilainya materi saja. Ya tapi kalau karena Allah, itu yang paling tetap yang akan selamanya. Allah. Baik, kita sih sudah sampai jam sekarang. Kita selesaikan episode 2 pertanyaan tertulis. Apakah pendapat Syekh Syekh yang mengatakan nafkah suami itu halal dengan pendapat ulama yang mengatakan dahulu bila seorang suami keluar dari rumahnya maka keluarganya berkata hati-hati ada dosa yang haram karena kami bisa bersawar dari masalah tapi kami tidak bisa bersawar dari itu tidak ada pertentangan pada kalau itu tidak ada pertentangan, itu namanya nasihat kepada suami. Kan istri menasihati suami, carilah yang halal. Tidak ada pertentangan tadi itu sebelum ini kalau dia kasih ternyata usaha haram. Dia kasih ke istrinya, halal bagi istri. Suaminya neraka. Suaminya kan neraka, begitu teman-teman. Jadi ada saling pertentangan ini. Ini hanya masalah istri menasihati suami, berwasiat kepada suaminya bahwa carilah yang halal. Kalau tadi sebelum ini adalah hukum nafkah yang dikasih oleh suami ke istri. Dan karena kewajibannya, ketika diterima maka itu halal dia pakai. Halal dia pakai.
pakai, jadi tidak saling bertentangan. Baik, pertanyaan terakhir adalah question. Sudah saya hapuskan. Bagaimana suami kalau lagi condong pertemanan sampai dia mendengarkan istrinya? Tidak boleh. Tidak ada saja. Tidak boleh. Kita tidak boleh lebih mendengar teman daripada istri. Kata Nabi, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik pada kalian, orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya, ke istrinya. Iya, jangan dibalik. Jangan sampai kalau sama teman, masya Allah, silakan makan apa saja, pokoknya gratis. Istrinya minta beli makan, kurang waktu. Tidak boleh dibalik. Sama teman baik sekali, sama istri tinggal marah-marah. Tidak boleh. Kata Nabi, orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri. Mana khairukum li ahli, kata Nabi, dan saya adalah orang paling baik kepada keluargaku, pada istriku. Makanya Nabi itu kalau sudah masuk rumah, belum bekerja dengan pekerjaan istrinya, memasak, mengadon roti, melipat pakaian, menjahit sendiri baju sandalnya, memerah susu. Dia bekerja, pulang ke rumah dia bekerja. Karena kita pulang ke rumah, itu pekerjaan istri, mencuci itu istri, memasak itu istri, menyapu itu istri. Nabi saja melakukan. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu Bapak. Iya. Tidak perlu kita bina. Alhamdulillah. Apa saja makanya kalau kita katakan lagi dan terakhir sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah istri mengambil uang untuk suami tanpa izin suami? Apa boleh punya para mabati? Boleh kalau suaminya tidak melakukan atau kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketika suami tidak menafkahi istrinya, pikir kurang menafkahi istrinya, maka istrinya boleh mengambil uang dari suami. Kan ada di zaman Nabi, seorang perempuan sama istri datang mengadu kepada Nabi, uang suaminya tidak kasih. Maka Nabi bilang, ambil dari harta suamimu yang mencukupimu. Tapi ingat, yang mencukupinya saja. Jadi boleh, Iya. jadi kalau hilang uang tadi kamu tes, sudah tahu siapa pelakunya. Siapa yang marah-marah, siapa yang mencuri atau mencuri di rumah ini? Tidak usah, istri bukan mencuri. Oh Masya Allah. Siapa lagi faedah saya ini? Istri adalah teman sekamar. Masya Allah. Alhamdulillah. SKM. Baik. Alhamdulillah kita berada pada ujung acara di pagi hari ini. Mohon maaf kepada yang belum sempat dijawab pertanyaannya, karena kalau kita untuk sedikit bisa lebih sore kita sibuk tadi ya. Baik, jika ada hal-hal yang salah ucap dan dari hari ini mohon dimaafkan. Semua yang bermaksud untuk diamalkan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau besar Pak Kapolri ucapan besar kepada segala partisipasi kita semua. Dan terakhir teman yang semua dananya Ilyas Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.